Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan dijaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini Bapak senang sekali karena di hari ini bisa menyampaikan beberapa informasi serta pembelajaran yang cocok untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelumnya, Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Setia Budi. Dan saya di sini sendiri yang akan menjelaskan kepada kalian tentang materi ini. Oke, di sini untuk di hari ini materi kita tentang mantra untuk menjaga kepercayaan diri. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu mantra dan menjaga kepercayaan diri. Ada yang sudah tahu, teman-teman? Oke, mungkin sudah beberapa ada yang sudah tahu dan ada yang belum mengetahuinya ya. Untuk mantra tersendiri itu sebuah kata dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual dan untuk menjaga kepercayaan diri itu. Seseorang bisa diketahui kepercayaan dirinya ketika memiliki keyakinan atas kemampuannya sendiri. Bisa dipahami, teman-teman? Baik teman-teman semuanya, untuk mantra yang saya sampaikan saat ini lebih mengarah ke informasi tujuan untuk lebih ke arah menghindari kalimat negatif saat akan mengerjakan sesuatu atau saat ketika sedang terpuruk. Untuk hari ini, topik layanan yang Bapak sampaikan bersifat informasi. Topik layanan ini berupa memenuhi kekurangan individu akan informasi yang kita perlukan. Di sini teman-teman bisa dilakukan dengan cara bersifat positif tetapi bahagia. Jangan biarkan hal-hal yang negatif mengganggu drama yang baik. Jika kalian bersikap positif, kalian akan melihat peluang, bukan hambatan. Semua akan berjalan dengan baik jika kita punya pola pikir dan mental yang positif. Maka keberhasilan kita akan dapat, teman-teman. Manfaat tersendiri akan memberikan kalian melakukan segalanya dengan lebih baik daripada berpikir negatif. Dan hampir tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kalian memikirkan dan mempertahankan sikap yang positif. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Topik informasi ini ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui teman-teman semuanya. Yaitu ada asas kegiatan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kenormatifan. Dan asas kerahasiaan. Untuk asas kegiatan, hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Kemudian asas keterbukaan. Asas keterbukaan, bimbingan dan konseling yang efektif hanya berlangsung dalam sesuatu keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Jadi di sini teman-teman harus terbuka ya dalam bimbingan ataupun nggak ada yang ditutup-tutupi. Kesimpulannya seperti itu. Terus selanjutnya asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Baik ditunjuk dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebersamaan sehari-hari. Selanjutnya, asas kerahasiaan ini menuntut diharapkan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran lainnya. Kemudian, aturan dalam kegiatan ini bisa diterapkan dan lingkungan sekolah, rumah ataupun masyarakat. Tata tertib berisi perintah, ajakan, larangan, ataupun ia
memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadha amali wa khairi ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadza amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Selesai. Langsung ke materi teman-teman semuanya. Kalian perlu mengetahui beberapa ciri dan karakter dari sifat percaya diri yang perlu untuk dipupuk sejak dini. Yaitu diantaranya sebagai berikut teman-teman semuanya. Keyakinan kemampuan diri, sikap individu yang mengerti terhadap apa yang dilakukannya. Optimis, sikap individu yang berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Objektif, sikap yang memandang permasalahan sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan berpersepsi ataupun rasional dan realistis. Kemudian, sikap yang menggunakan pemikiran yang diterima secara logis dan masuk akal. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah penerapan kepercayaan diri dari suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, dan lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah yaitu keadaan sekolah tempat belajar yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar. Serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sangat menyenangkan. Di lingkungan sekolah sangat penting mewujudkan rasa kepercayaan diri sendiri untuk keberhasilan belajar dan bagaimana sikap percaya diri di sekolah. Kemudian saya akan jelaskan yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Salah satunya kebiasaan jelek nih, yang masih sering kita lakukan dalam menyontek ketika ujian berlangsung. Nah, di sini Bapak akan bertanya, di sini ada yang sering menyontek nggak selama ujian berlangsung? Ayo, siapa? Siapa yang sering menyontek? Ayo, siapa? Oke, Bapak akan lanjutkan. Jadi, dengan menyontek, berarti kamu telah menyampingkan kemampuan dirimu sendiri. Kamu juga tidak bisa mengukur seberapa besar kemampuan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Sementara jawaban yang dapatkan juga belum tentu lebih baik dari hasil kerjamu sendiri. Jadi stop menyontek dan jadikanlah percaya diri. Oke teman-teman, ingat, jadikan percaya diri kamu sendiri untuk yakin pada kemampuan pada diri kamu sendiri. Terus yang kedua, melaporkan setiap pelanggaran. Sebagai murid yang aktif dan percaya diri, kamu harus melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam sekolah kepada guru yang berwenang. Misalnya teman-temanmu membolos pas guru tidak masuk, atau ada yang merokok
dan pelanggaran lainnya. Dengan melaporkan setiap pelanggaran yang ada, berarti kamu percaya diri dalam menunjukkan norma-norma tersebut. Dan peraturan sekolah yang berlaku. Pastinya ada dong teman-teman di sini yang suka membolos, terus ada yang suka merokok, terus takut kan? Takut mau melaporkan, takut gimana. Jadi pada dasarnya teman-teman untuk mempunyai kepercayaan diri bahwa itu sebenarnya perbuatan salah dan wajib dilaporkan kepada guru yang berwenang. Oke teman-teman, bisa dimengerti semuanya. Terus yang ketiga, berani bertanya kepada guru. Nah, di sini sering banget nih banyak guru yang udah menjelaskan, tetapi murid-murid malu bertanya, padahal dirinya sendiri itu kurang paham. Pasti pernah mengalami seperti itu. Benar tidak semuanya? Nah, ini jadi bertanyalah kepada guru apabila kamu merasa materi yang dijelaskan belum sempurna dan tidak bisa dipahami. Percayalah pada dirimu sendiri untuk percayalah pada diri kamu sendiri bagaimana yang seharusnya dipelajari dan dimulai lagi. Jangan takut untuk bertanya. Merupakan hak setiap murid yang harus dihargai oleh gurunya. Malah guru akan senang apabila mendapatkan murid yang sangat aktif untuk bertanya. Ingat, kita sebagai murid, kita tuh harus aktif dalam melakukan masa pembelajaran dari guru apabila dari murid-murid tersebut tuh nggak merasa kurang paham. Begitu ya. Bisa dimengerti semuanya? Kemudian yang keempat, menyampaikan pendapat di depan kelas. Sebagai anggota kelas yang aktif, kamu berhak untuk menyampaikan pendapat mengenai keputusan serta yang akan ditetapkan di dalam kelas. Selain itu, kamu juga bisa menyampaikan pendapatmu terhadap suatu pelajaran langsung kepada guru dan cara yang santun dan tidak tergesa-gesa terhadap gurunya. Itulah poin yang harus kalian jalani semua. Kita lanjut yang kelima, membantu teman yang membutuhkan. Nah, di sini teman-teman semuanya pernah dong mengalami teman yang lagi membutuhkan, ya kan? Harus percaya diri. Juga harus termasuk dalam menolong teman yang sedang membutuhkan. Misalnya ketika dia lupa membawa alat tulis, kamu harus pinjamkan alat tulis itu. Atau orangnya belum bisa melunasi SPP. Nah, yang sering terjadi kan seperti itu kan, teman-teman semuanya. Ada yang pernah melakukan, ya kan? Kamu bisa mengumpulkan teman-temannya semuanya untuk membantu atau untuk meminjamkan uangnya untuk membayar SPP tersebut. Dan perilaku itu sangat menggambarkan kebersamaan, ya kan, kebersamaan kita semuanya dalam satu kelas, satu wadah gitu. Jadi kita nggak harus saling caci mencaci gitu kan. Ketika temennya itu tuh sedang kekurangan, sedang membutuhkan sesuatu apapun, kita harus lebih rendah diri, ya kan. Selagi kita bisa membantu, ya silahkan, kita harus membantu, ya kan, teman-teman semuanya. Gitu, oke? Kemudian yang keenam, aktif dalam ekstrakurikuler. Nah, di sini teman-teman saya mau bertanya, siapa saja yang aktif dalam ekstrakurikuler? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Oh, itu. Oke.
Bapak jelaskan ya teman-teman semuanya. Kamu tidak cukup untuk menerima teori yang ada di dalam kelas saja. Untuk menambahkan pengetahuan dan pengalamanmu juga harus terlihat aktif di dalam organisasi ekstrakurikuler. Baik itu seperti pramuka, OSIS, MPR, kemudian ekstrakurikuler lainnya. Dengan meningkatkan ekskul tersebut, sahabat semuanya, bisa menambah kepercayaan dirimu. Kamu bisa percaya diri, bisa melatih jiwa kepemimpinan kamu dan kerjasamamu bersama tim-tim lainnya. Itu sangat perlu untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga sangat penting dalam membantu kepribadian anak. Karena anak itu, keluarga merupakan lambang pendidikan tertua yang bersifat informal. Ingat, informal. Keluarga itu sangat penting, teman-teman semuanya. Berkomunikasi dengan saudara dan orang tua, suatu bentuk kepercayaan diri yang harus dipupuk dalam keluarga adalah komunikasinya intens. Jadi kalian semua kalau sama keluarga, baik orang tua, kakak, harus mematuhi apa yang diberikan kepada kamu semua. Dengan adanya komunikasi yang rutin, maka terjadilah sebuah hubungan yang positif dan akrab. Sehingga anak tidak mencapai tempat curhat lain yang bisa contohnya gini. Contohnya kalau misal kita akrab, teman-teman, sama kedua orang tua ataupun kakak. Jadi ada beberapa potensi-potensi yang kita dapat gitu, yang tadinya kita nggak ngerti, kita jadi mengetahuinya gitu. Karena apa? Pengalaman. Ya intinya banyak komunikasi kepada mereka semua. Dan untuk menjadikan sebuah contoh tuntunan yang baik kepada diri kamu sendiri. Gitu. Gimana? Bisa dipahami semuanya, teman-teman? Di sini dari poin-poin tadi di atas dalam lingkungan keluarga ada beberapa poin-poin yang kita harus jalankan. Yang pertama yaitu menyapa tamu baru. Nah, di sini kebanyakan buruk bagi kita ketika ada orang asing berkunjung ke rumah kita, ya kan? Tetapi kita hanya berdiam diri di dalam kamar. Nah, dari hal tersebut kita mencontohkan menghindarkan diri kan, bahwa kamu tuh tidak percaya kepada diri kamu sendiri untuk menyapa tamu baru tersebut. Ada baiknya memperkenalkan diri untuk menyapa dan berkomunikasi, ataupun menawarkan minuman, mempertanyakan. Itu sangat penting untuk kita lakukan agar kita tuh merasa percaya diri. Ini kesempatan loh, ini kesempatan. Oke teman-teman. Kemudian tampil di acara keluarga. Ada kalanya keluarga besar mengadakan acara di rumah dalam peringatan seperti Lebaran, Natal, Imlek, dan sebagainya. Kamu harus tampil aktif. Bila perlu menjadi panitia dan ikut mensukseskan acara tersebut, sehingga acara itu akan ramai gitu.
Dengan demikian, kamu bisa datang lebih awal daripada orang-orang lain terhadap orang lain tersebut untuk melakukan semacam kayak dialog dulu, ya kan? Apa yang nantinya mau disampaikan di dalam acara tersebut. Jadi kita melatih kepercayaan diri gitu kan. Ya contoh kecilnya seperti itu sih. Terus ikut arisan. Nah, di sini kan sering banyak dong dengar kata-kata arisan keluarga, ya kan? Ya kan, pernah dengar kan semuanya? Pernah dengar kata-kata arisan keluarga. Nah, arisan keluarga itu merupakan acara rutin yang mungkin digelar di keluarga besar, digelar di rumah setiap keluarga secara bergantian. Sebagai anggota keluarga, kamu juga harus aktif dalam arisan seperti misalnya beberapa sebagian membawa acara ataupun berdoa pada nantinya. Kemudian bertanggung jawab atas kewajiban di rumah. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban di dalam rumah harus dilaksanakan dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kayak contohnya Bapak sendiri sekarang udah jadi kepala rumah tangga, Bapak juga sering melakukan bersih-bersih rumah, yang contohnya mengepel, membersih kamar tidur, ya kan, mencuci piring, ya kan. Jadi kita saling melengkapi di dalam keluarga tersebut gitu kan, dan saling menghormati satu sama lain. Nah itu sangat penting. Kemudian menjaga rumah. Nah, sifat terakhir yang harus dimiliki oleh anggota keluarga yang mencerminkan kepercayaan diri adalah menjaga rumah. Apabila memang ditunggu oleh orang tua, misalnya ketika orang tua pergi keluar kota dan rumah tersebut kosong, harus dijaga rumahnya, ya kan? Nah, itu harus kamu emban dengan bijak, dengan tidak meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Karena itu sebagai tanggung jawab kamu untuk melatih diri kamu sendiri. Gitu. Dapat dimengerti semuanya, teman-teman? Kemudian, curhat kepada orang tua. Banyak sekali anak-anak yang malu untuk curhat kepada orang tua. Benar nggak teman-teman semuanya? Pasti malu dong kalau kita sebagai anak untuk curhat kepada orang tua. Nah, curhat hati dari anak kepada orang tua menandakan bahwa hubungan kehidupannya yang baik dan terjalin intens. Anak yang menceritakan permasalahannya, hidupnya berarti dia telah mempercayakan orang tuanya sebagai teman berbagi, bersikap percaya diri, dan yakin bahwa orang tua memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya sebagai anak harus wajib menaati kedua orang tua, gitu semuanya. Terus lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seorang itu bergaul atau berperan dengan sekitarnya sehingga di dalamnya terjadi interaksi yang akan mempengaruhi pribadi seorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini teman-teman kalau semisal pergaulan tuh harus milih-milih ya teman-teman semuanya. Baik buruknya harus kita lihat, ini si A bener enggak, si B bener enggak. Jadi tidak salah kaprah untuk
menjalankan sebuah pergaulan di sekitar kita gitu. Jangan sampai ke bawah arus-arus yang negatif. Kita harus bisa memilih yang positif seperti itu. Kemudian lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, karena sebagai lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk melakukan bermusyawarah sosial yang tidak dapat hidup sendiri, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Gitu. Jadi contohnya kalau kita hidup di masyarakat ini, kita harus bergaul, mendekatkan diri ke tetangga ataupun siapa gitu, jangan di rumah terus. Jadi itu untuk meyakinkan diri kita sendiri, itu kita berani gitu, kita pede gitu, bahasanya pede gitu kan, nggak pemalu ataupun apa gitu. Kemudian mengumumkan pendapat pada rapat lingkungan. Sebagian negara demokrasi, setiap anggota masyarakat berhak mengumumkan pendapat ketika berlangsungnya musyawarah atau rapat lingkungan, dengan memberikan pendapat-pendapat yang mengenai sosial terkait apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Berarti kamu telah bersifat percaya diri terhadap kemampuan kamu tersebut gitu. Jangan cuma datang ke tempat acara rapat lingkungan di sekitar rumah kita dia, padahal diri kita pengen mengungkapkan. Nah, di situ kita bisa belajar apa yang kita sampaikan, keluhan apa yang kita sampaikan, ya kan, kepada semua masyarakat yang ada di situ. Gitu. Kita harus pede, harus berani mengungkapkan, nggak harus malu-malu. Itu poin yang bagus. Kemudian menyapa tetangga baru. Ketika ada tetangga baru yang selesai pindah rumah, kita bisa menyampaikan, saling mengucapkan perkenalan, kegiatan sosial, ataupun mengenalkan saudara anggota kita di dalam keluarga kita, agar kita saling mengenal pada tetangga tersebut. Sehingga masyarakat baru untuk menyesuaikan diri juga merupakan bentuk percaya diri sebagai anggota masyarakat lama yang memberikan pengaruh positif kepada tetangga yang baru. Begitu. Kemudian kita harus aktif di kegiatan lingkungan ya. Setiap lingkungan tentunya memiliki kegiatan rutin yang harus dikerjakan. Misalnya banyak, gotong royong, membersihkan selok yang kotor, ya kan. Kemudian membersihkan taman, kegiatan senam ataupun apa, ya kan. Kita tuh harus mengikuti semua hal-hal tersebut. Jadi nanti kamu akan tersendirinya akan ke bawah pada kepercayaan diri kamu itu, untuk membentuk bahwa kepercayaan diri sendiri itu kuat gitu, nggak ada malu-maluan gitu kan. Nah, selanjutnya mencalonkan diri kepada lingkungan. Sebagai bentuk percaya diri dalam lingkungan masyarakat, kita juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT ataupun RW. Nah, ini sebenarnya sih udah poin yang terberat ya nantinya gitu kan. Nantinya kamu harus bisa seperti itu, menggantikan pengaruh lama. Tentu saja kita harus melewati verifikasi dan persyaratan yang sudah ditentukan. Selain itu, harus benar-benar fokus untuk mengurus warga dalam memiliki waktu apabila mereka membutuhkan pengaruh administrasi ataupun ngurus semacam apa, perizinan, bikin KTP ataupun apa gitu semuanya teman-teman. Jadi harus mempunyai jiwa yang sangat berani kalau kita nantinya udah dewasa gitu kan.
kita harus berani gitu untuk mengajukan sebagai RT ataupun RW gitu. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya telah mengikuti materi yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil dari segi positifnya. Sebelumnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih, dan Bapak mohon maaf apabila dari tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.